Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Fioktarika dengan NIM 210311110090, program studi agroteknologi kelas B. Di video kali ini saya akan meresum jurnal internasional. Berikut identitasnya. Judul jurnal: Improving Agricultural Water Use Efficiency by Nutrient Management in Croplands. Nama jurnal: Agriculture Can Use Section B Soil and Plant Science. Volume 61 halaman 291 sampai 304. Waktu publis online 21 Maret 2011 dengan penulis Ejaz Ahmad Morais, Rashid Ahmad, M. Yasin Asaf, Saifullah, dan Mahmud Ahmad. Latar belakang peneliti melakukan penelitian yakni untuk membahas bahwa peningkatan efisiensi penggunaan air dalam pertanian terkait masalah kekeringan menjadi perhatian utama dan faktor terpenting yang membatasi produksi pertanian di seluruh dunia. Oleh karena itu, peneliti membahas mengenai kemungkinan teknik yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan beberapa makronutrien dan mikronutrien. Tujuan penulis jurnal adalah untuk mengetahui peran nutrisi mineral dan kemungkinan mekanisme untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Metode penelitian dalam penelitian ini berdasarkan subjek dan objek yang dipilih menggunakan metode pengumpulan data dengan analisis korelasi dan regresi. Beberapa metode lain yang diterapkan yaitu metode studi literatur. Berikutnya hasil dan pembahasan penelitian. Dapat diketahui pendekatan pengelolaan tanaman dan tanah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, di antaranya A. Irigasi hemat air. Karena meningkatnya kelangkaan air di lahan kering, maka irigasi tambahan kombinasi pertanian lahan kering dan irigasi terbatas merupakan irigasi ideal untuk meningkatkan hasil panen. Terdapat 3 jenis utama sistem irigasi yang tersedia, yaitu yang pertama irigasi banjir sempadan atau alur, yang kedua irigasi sprinkler, dan yang ketiga irigasi tetes. B. Pertanian terasiring dan kontur. Menurut Deng et al. Tahun 2000, jika dikombinasikan dengan teknik pertanian lainnya, pertanian terasiring dan kontur merupakan peran utama dalam meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan wilayah. C. Mulsa. Mulsa dengan sisa tanaman dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air sebesar 10-20% melalui pengurangan penguapan tanah dan peningkatan transpirasi tanaman. Selain itu, selama musim panas, mulsa berperan meningkatkan retensi air tanah. D. Nutrisi mineral tanaman. Nutrisi tanaman esensial ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang termasuk makronutrien adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Sedangkan yang termasuk mikronutrien adalah seng, tembaga, besi, mangan, boron, molybdenum, klorin, dan nikel. Adapun yang tidak termasuk nutrisi esensial yaitu silikon. E. Nutrisi makro. Nutrisi makro meliputi 1. Nitrogen. Nitrogen penting dalam meningkatkan WUE dan penggunaan air tanah. 2. Fosfor. Fosfor menjadi penyusunan asam nukleat, fosfolipid, protein fosfor, dinukleotida, dan adenosin trifosfat yang diperlukan untuk proses termasuk penyimpanan dan transfer energi, fotosintesis, regulasi beberapa enzim, dan pengangkutan karbohidrat. 3. Kalium. Kalium merupakan faktor penting dalam sintesis protein, enzim glikolitik, dan fotosintesis. Selain itu, ekspansi sel yang memediasi osmotikum dan gerakan yang digerakkan oleh turgor dan pesaing Na+ dalam kondisi salin. 4. Kalsium. Kalsium memainkan peran penting dalam mengatur banyak proses fisiologis yang mempengaruhi pertumbuhan dan respon terhadap tekanan lingkungan. 5. Magnesium dan belerang yang berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air tanaman. F. Nutrisi mikro. Nutrisi mikro meliputi 1. Boron. Boron terlibat dalam beberapa proses fisiologis dan biokimia selama pertumbuhan tanaman. Kedua, seng. Seng merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Silikon. Dianggap sebagai elemen penting dalam sejumlah spesies Poaceae dan Spireaceae. Kesimpulan yang didapati atau dapat diambil dari jurnal ini adalah tekanan lingkungan seperti kekeringan berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi hasil panen yang jauh di bawah potensi hasil maksimum yang pada akhirnya menghasilkan pengurangan WUE. Dengan adanya risiko tersebut, maka perlu dilakukan upaya meminimalisir dampak merugikan dari kekeringan pada tanaman sebagai produsen primer sesuai prosedur yang diperbolehkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jurnal. Kelebihan dalam jurnal ini terdapat variabel-variabel yang sangat relevan dengan fenomena yang sedang terjadi. Data-data yang termuat dalam jurnal cenderung lengkap dan jelas. Selain itu, memiliki pembahasan yang rinci sehingga mudah dipahami. Sedangkan kekurangan pada jurnal tidak melampirkan tabel data hasil penelitian. Sekian video resum jurnal saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.